Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin habibillahi rabbil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bapak Ibu hadirin lan sedaya yang mengikuti mirengaken ngaos saking Masjid Raudhatul Hikmah Sidowaya, yang semuanya dirahmati kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan, dibahagiakan dengan keluarganya di dunia dan di akhirat, amin. Nerusaken ngaos kitab Riyadhus Shalihin bab dawuh Gusti Allah lan Kanjeng Nabi yang menganjurkan, memberikan petunjuk dumateng kula panjenengan dalam menjalankan kehidupan ini. Kita mempunyai contoh dan idola, panutan geniku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia seorang yang dijadikan kali Gusti Allah pimpinan seluruh umat manusia, ia pun menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab Allah memberikan rahmat pada seluruh alam. Gusti Allah dawuh, laqad kana, yakti temen-temen wis ono, lakum manfaat, keuntungan bagi kalian. Sungguh ini adalah satu keberuntungan bagi kalian. Fi Rasulillah, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun, satu contoh, hasanatun, yang baik. Contoh yang baik yang membawa keberuntunganmu itu liman, bagi orang. Karena kang ono sapa man iku yarju, arep-arep mengharap Allah ing ridhone Gusti Allah, wal yaumal akhirah, dan kebahagiaan di hari yang akhir. Para hadirin
Kanjeng Nabi dalam segala gerak-geriknya itu adalah contoh yang menguntungkan bagi kita. Fala warabbika, tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna, durung sempurna imane wong sing Islam, hatta yuhakimuka, sehingga mereka itu yuhakimuka, mengangkat hakim, menjadikan panjenengan itu sebagai pemutus, fima ing dalem barang, terhadap segala sesuatu, sajaro kang bertengkar utawa berselisih pendapat, bainahum antarane sira kabeh, di antara wong mukmin. Lek sampean dalam kehidupan ini menemukan satu pertentangan, satu perselisihan, kalau toh di sana ada hukum-hukum utawa jalan keluar yang diajarkan Kanjeng Nabi, maka itulah jadikan patokan. Setelah kita merujuk utawa kembali pada aturan Nabi, summala yajidu fi anfusihim harajan, ketika diputuskan, ketika kita menerima keputusan dari Nabi, dalam hati kita tidak ada lagi satu keresahan, mimma qadaita, dari apa yang telah diputuskan Kanjeng Nabi, wa yusallimu taslima, dan kita menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Ayat niki memberikan petunjuk dumateng kula kalih panjenengan, kalau toh dalam diri kita, dalam kehidupan kita terjadi satu gejolak pertentangan, ini tak ini, maka kita kembali kepada ajaran Rasul. Kira-kira Rasulullah itu mengajarkan bagaimana sikap kita. Kemudian kalau toh Rasul mengambil sikap, menganjurkan sikap yang demikian, tapi awak abot koyo rugi, maka ikutilah keputusan Rasul itu, sehingga kamu gak punya perasaan apalagi, wis iki sing bener melok Rasulullah, gak nuruti karep. Nah, kalau toh kita sudah bisa demikian, maka keimanan kita akan menjadi sempurna dan kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Muga-muga kula kali sampean dituntun Nabi Gusti Allah dengan cara kita membaca selawat. Allah lagi berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, bila kamu bertentangan dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah pertentanganmu pada satu perkara itu pada hukum Allah dan yang dicontohkan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bila kalian itu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Mayyuti'illah faqad atau ar-rasul, mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Kalau toh kita ini taat atau nurut nang Kanjeng Rasul, pasti sesuai dengan kita itu taat kepada Allah. Para hadirin, Gusti Allah nggih dawuh, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu latahdi, yakti
nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus yang benar. Siratillahi yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kata ayat-ayat yang menjelaskan demikian, Gusti Allah dawuh fal yakhdharil ladzina, hati-hati wong-wong yukhalifuna an amrih, sing nulayani, membelakangi atau membuang an amrihi, saking perintah dan ajaran Nabi. Wong sing meninggalkan, menjauhkan ajaran Nabi padahal ia dapat melakukan, hati-hati. Antusibahum fitnah, akan dilanda satu bencana. Kalau toh dek iku mang ana donya gadi ilingno ambek Gusti Allah karena bertentangan dengan ajaran Nabi, au yusibahum adzabun alim, atau ia akan menemukan satu siksaan yang amat pedih. Gak iso lek ana donya selamat ketemu ana gene akhirat. Para hadirin yang dicontohkan Nabi itu bukanlah dalam hal sholat, puasa, dan lain sebagainya, tapi seluruhnya. Cara kita itu bergaul, nomor siji nanggene orang yang terdekat, istri, terhadap anak-anaknya, terhadap tetangga, baik tetangga itu sesama Islam atau terhadap tetangga yang bukan Islam, atau terhadap tetangga yang masih ada kerabat, ataupun siapa saja, orang yang sesama bekerja, orang yang kita anggap ia pegawai kita, semuanya itu dicontohkan kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap masyarakat, Kanjeng Nabi itu kalau toh ditinggali, dia itu adalah dalam melakukan apa saja itu mudah, menjadi orang menjadi sopan. Nanggene istrinya Siti Aisyah pernah ditanya, ya opo kegiatan yang dilakukan Nabi di rumah? Ya biasa, kalau toh waktu luang dia itu ya ikut membersihkan, menata rumah, yo nyapu-nyapu, yo mernano, yo kadang-kadang kora-kora, yo kadang-kadang masak, membantu saya di rumah lah. Kalau toh senggang, ia itu duduk bersama saya, sendoguro, guyon, cerita masa lalu. Ya koyok wong biasa. Kalau toh ada kesempatan dia itu baca Quran, dan dia tidak segan-segan yo setrika yo dondomi kelambine dewi. Dia menyibukkan diri. Dia tidak pernah memberatkan pada saya. Ditakoni tiang sing ngladeni Kanjeng Nabi, "Yopo awakmu ngladeni Nabi ku sampai berpuluh-puluh tahun?" Aku ngladeni Nabi ku tidak pernah Nabi itu mengatakan, "Lapo kon kayak gini?" Ngene ya, tidak pernah. Betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas, dia pulang kemalaman, Siti Aisyah niku tilem onok gene pinggir lawang. Sewaktu Kanjeng Nabi akan membuka, dia mengharapkan
ia sik bisa menyambut, ia sik saged nyambut suwe. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krana dek iku mangke bengen, akhire gak wani dok-dok, kuwatir bojone kena enturu, terus engko bukakno lawang ndadekno sorone. Jadi Rasulullah itu tidur di pinggir lawang. Tengah wengi Siti Aisyah tangi didelok Kanjeng Nabi dereng tuki, lawang dibuka, Nabi senden geblak, nangis Siti Aisyah, njaluk sepuro krono tidak bisa membukakan pintu, dia tuh payah. Nabi jaluk sepuro, aku dik sing salah, aku gak ngerti, gak merut jam sampai mulai awakmu wis keturun. Boten Kanjeng Nabi, tidak saling menyalahkan tapi saling menyalahkan pada dirinya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi terhadap tetangga. Masya Allah, Kanjeng Nabi pesen, hati-hati nang tonggo, hati-hati nang tonggo. Wallahi la yu'min, demi Allah kaono gaene imane ibadahe kaono muspro kabeh, muspro kabeh. Gila, waman ya Rasulullah, siapa itu yang punya kebaikan sehingga tersia-sia itu? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang-orang yang tetangganya tidak aman dan nyaman terhadap ulah daripada tetangga itu. Jadi Kanjeng Nabi niku amat memperhatikan siapapun tetangga mereka, dimanusiakan, dihargai oleh Nabi. Wong Yahudi, wong Kristen berteman dengan Nabi enak, tetangga ambek Nabi enak. Lek kate ono wong Islam ganggu, maka dia akan marah. Begitu bah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, lek kon iku mang ngongkon wong aktil ajir qabla ayyajifa arqahu, lek kon ngongkon wong iku mang berikan ongkosnya sebelum keringat yang kau utus itu akan kering. Mulyakno, menghargai orang. Para hadirin, Kanjeng Nabi itu mengajarkan pada kita ketika beliau beribadah. Seringkali Kanjeng Nabi itu kenaan ibadah. Kanjeng Nabi membaca Al-Quran, membaca sholat. Ketika ada seorang yang gelisah, nangis anaknya, maka Nabi mempercepat sholatnya. Dari Kanjeng Nabi, aku mang enak-enak sembahyang, insyaallah nikmat. Bareng krungu lek ning buriku mang ono arek sing nangis, maka saya percepat. Karena apa? Saaken nanggene sing jamaah. Para hadirin, Nabi itu mengajarkan dalam kehidupan kita. Kita diberi Al-Quran, wocon sak kobermu. Ya, memberikan kula kali sampean iki setiap hari itu waktu itu terisi. Pantes-panteso wong iku duwe Quran, mempunyai waktu di sore hari atau waktu apa maca Quran. Pantes-panteso wong iku mang duwe tasbih. Lek nganggur-nganggur gak keluyuran nang tanggane ngrasani, tapi dia lebih mengisi waktu itu dengan zikir. Sampai tinggal ita kehidupan orang-orang kuno. Wisuk mari subuh budal nang sawah nyambut gawe kabeh. Lek wis sore ana omah, ya
ngombe kopi, ngombe teh, ngombe bojone, omong-omongan. Loh, kalau toh itu kita isi dengan apa yang kita bisa baca, maka akan kehidupan ini akan menjadi indah. Ya. Banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau toh kita lakukan itu menjadi satu kebiasaan yang mudah. Jangan terlalu kita memberatkan diri dalam menjalankan agama sehingga kita akan terkalahkan. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Gusti Kanjeng Nabi menjelaskan tentang agungnya, pentingnya ibadah haji, sehingga tiang-tiang niku semangat. Betapa mulianya kita diberi kesempatan untuk berhaji. Maka ada pertanyaan, Rasul, akulla amin dalika ya Rasulullah, apakah kewajiban kesempatan yang demikian ini diberikan Allah setiap tahun? Kanjeng Nabi mendel takon maneh, Rasul, ini kesempatan yang besar bagi kita, apakah boleh kita melaksanakan tiap tahun? Tambahake sing takon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am lawajabat, seandainya saya mengatakan iya, pasti diwajibkan oleh Allah setiap tahun. Yo opo wae senengmu ibadah, yo opo wae senenge awakmu oleh ganjaran, tapi jangan memberatkan. Ya, jangan memberatkan. Buatlah itu kebiasaan yang bisa kamu lakukan sehingga menjadi rutinitas. Lek wis biasa ente, kate ditinggalno gak iso. Padha ambek kula kali biyen sampean belajar mangan, dijejel-jejelno eling sampean. Sampeyan delok arek cilik. Mangan iku dijejel, didulang nih lho ya. Bareng gede doyan mangan. Jari bapak kon kok doyan mangan niru sapa? Jari anake, sampean biyen iku jejel-jejelno. Sakniki wong doyan mangan diseneni. Nggih. Biyen gak iso mlaku dipelajari mlaku. Bareng wis iso mlaku. Belakraan tekon ndi ae. Aku biyen gak iso mlaku sampean pelajari mlaku, bareng iso mlaku. Diseneni. Ya, para hadirin sekalian, dari Kanjeng Nabi, dauni mataraktukum, apa sing gak tak lakoni, apa sing gak tak kongkon, wis jarno ojo njaluk. Iya, jangan kamu merasa ini ngene Kanjeng Nabi, wis gak deloken apa sing tak lakoni iso kon lakoni mongko, sing gak tak lakoni ojo kon takokno. Innama ahlaka mangkana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Generasi dulu, umat-umat dulu itu kegagalan mereka itu karena apa? Kakean takon. Ya, mari takon gak dilakoni. Mari ngono dheke gawe model dewi. Wis ngene lho tak kandhani jari Kanjeng Nabi. Idza nahaitukum an syai'in, urip iki lek aku nglarang, fajtanibu dono wis. Ketika saya memerintahkan, maka perintah saya itu faktu minhu, lakukan. Mastata'tum, sebatas yang bisa kamu lakukan, sak iso-isone lakonono, karena itu membawa keberkahan. Lek dilarang Kanjeng Nabi, ojo cedek-cedek.
Hal ini biasanya banyak diartikan dalam ibadah, tapi dalam sosial masyarakat jarang diperhatikan. Ya, kaya sakniki kita itu bagaimana cara bergaul sesama manusia, sesama pekerja. Inilah yang perlu dicontohkan. Ya, Kanjeng Nabi ngajar sapa lek nek wong dagang, wong besrawungan, wong tetangga, wong seduluran, ya. Mergane banyak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mergane Gusti Kanjeng Nabi itu donga, Allahumma inni as'aluka hubbak. Gusti, berikan saya kecintaan kepadamu, wa kulla amalin yuballighuni ila hubbak, dan berikan aku pertolongan untuk berbuat yang dapat menyampaikan kecintaanku padamu. Wa hubbakul amal yuballighuni ila hubbik. Demikian hadirin sekalian sekilas pengajian yang dapat kula sampaikan. Muga-muga nyebabi turune rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun barokah bacaan tahlil, kirim donga kangge tiang sepah kula kali panjenengan sedaya lan orang-orang yang pernah berjasa membangun meramaikan masjid niki. Muga-muga sedaya pinaringan maghfirah ambi Gusti Allah, kebaikannya diterima dan kuburnya dijadikan taman surga oleh Allah. Dzul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة وآية الكرسي والثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين هدية إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح آبائي وإخواني وأزواجي وذرياتي وجميع الصحابة سيما الخلفاء الراشدين وآل بدر أجمعين والتابعين أرواح آبائنا أمهاتنا مشايخنا معلمنا إخواننا المسلمين المسلمة خاصة لسيد الوالد إسماعيل مزامي الحجار الرفاع ووالديهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدي يا رسول الله اشفع لي حاجتي عند الله اللهم ما هديتنا ووفقتنا لما قرأنا من القرآن العظيم أهلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله حمدا من كل يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أملنا من عمل صالح في هذا المسجد المبارك فتقبل منا وأصب ثوابا وافرا واجعل جميع ذلك هدية واصلة بركة شاملة ورحمة منك نازلة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح آبائي وإخوانه وأزواجه وذرياته وجميع الصحابة والقرابة سيما الخلفاء الراشدين وآل بدر أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين وأولياء المتقين ساداتنا العلويين سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى أصولهم وفروعهم القطب الرباني والغوث السمداني سلطان علياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبجميع محبه ومحباته علماء هذا البلد وأوليائهم صلى الأرواح واخي جميع أولياء الساعة ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا مشايخنا معلمنا ذوي الحقوق الواجبات علينا مناسنينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع من وقف وتعبد وتصدق وتصدق إليهم في بناء وإمارة هذا المسجد سابقا ولاحقا خصوصا لأرواح من استمعنا هنا بسببه عبادك الفقراء إلى عفوك ومغفرتك ورضوانك حجة ليلة الرفعة إسماعيل مع المزمل ثم يا خافي ثم الرحيم حمد ثم الرحيم والدي مسعود من زينب سلهم وفروئهم ثم إلى روحي يا مزمل يا أسليخة يا عبد الشكر مرسودي حجة نورانية ثم إلى روحي يا صفية يا عيسى سلهم وفروئهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان أنزل الرحمة والنعمة والأنيسة في قبورهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين سبقونا بالإيمان ثبت إيماننا واختم بالصالحات أعمالنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ناطقين بها ومعتقدين بها أنت راض عنا وتقبل جميع أعمالنا دعانا بفضلك وجودك وكرمك جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل منا سر الفاتحة.